Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz mau tanya nih Pak Ustadz, di dalam hadis itu kan disebutkan bahwa ada fitnah akhir zaman Pak Ustadz, di mana itu sangat Mengerikan ya. sangat mengerikan, sangat kejam sekali dikatakan. Kami mohon penjelasan Pak Ustadz, sebenarnya yang mana sih yang dimaksud dengan fitnah akhir zaman tersebut Pak Ustadz? Mohon pencerahan Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang fitnah akhir zaman ini orang-orang Islam itu menghubungkan dengan datangnya Dajjal. Sehingga selalu memohon kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari fitnah akhir zaman atau fitnah Dajjal tersebut. Karena memang menurut ceritanya dari hadis Nabi tersebut, bahwa Dajjal ini tidak bisa dibendung, istilahnya kekuatannya. Yang hanya bisa menyelesaikan hanya Isa Al-Masih. Yang bisa menyelesaikan itu Isa Al-Masih. Jadi sebelum Dajjal itu diselesaikan oleh Isa Al-Masih, anak buah Dajjal yang 70.000 pasukan beserta yang saya tidak tahu persis, yang jelas 70.000 pasukan ini akan berperang dengan Al-Mahdi. Ya, berperang dengan Al-Mahdi. Dalam peperangan nanti Al-Mahdi itu sangat terjepit, banyak sahabat-sahabatnya yang meninggal waktu itu. Pasukannya ya, pasukannya ya meninggal. Disitulah nanti Allah mengizinkan pasukan dari Khurasan itu membantu Al-Mahdi. Sehingga insya Allah itu kemenangannya diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi prosesnya garis besarnya seperti itu. Dalam peperangan gimana wallahu alam ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, fitnah akhir zaman ini maksudnya adalah ujian pada akhir zaman. Ujian. Sekarang kita akhir zaman nih. Sekarang ini kita di akhir zaman sebenarnya. Nah, ujiannya apa? Nah, ujian kita itu satu, umpamanya kerjaan ini susah, itu fitnah akhir zaman. Sehingga orang pada saat kerjaan susah ini mau bagaimana nih bagi rakyat nih, yang lulus SMA, lulus SMP, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus kuliah kan gitu. Ini cari kerjaan susah, ini fitnah akhir zaman. Bukan sosok Dajjal yang turun terus menyebarkan fitnah, bukan seperti itu ya Pak Ustadz ya? Gimana menyebarkan fitnah? Nggak ada yang berani nemuin Dajjal. Oh iya ya. Siapa yang berani nemuin? Lah fitnah gimana? Kan sama seperti orang di TV, kelihatannya dia itu ngomong hebat tapi nggak didengerin orang lain, kecuali orang-orang yang di bawahnya aja yang dengerin, kan seperti itu. Nah, fitnah akhir zaman itu seperti itu. Pekerjaan yang sulit sekali itu fitnah akhir zaman. Sebenarnya akhir zaman itu dimulai sejak kapan sebenarnya Pak Ustadz? Sejak setelah Rasulullah itu ya akhir zaman. Nabi akhir zaman itu ya Rasulullah itu. Jadi Nabi terakhir ya itu ya, makanya setelah Rasulullah inilah zaman terakhir sudah. Yang nanti akan ada duhon, akan ada kiamat. Nah, sebelum duhon ini perjalanannya fitnah akhir zaman ya seperti ini. Kemudian pejabat-pejabat semaunya sendiri, korupsi di mana-mana, itu fitnah. Itu fitnah ya. Pada saat kita mendengar ada pejabat korupsi, kita memaki atau memuja kan gitu. Kok memuja gimana? Ya begitulah ya, di Indonesia atau di negara lainnya mirip-mirip aja. Seperti itu. Kemudian apalagi maunya pejabat semaunya sendiri, maunya duduk manis, mobilnya mentereng umpamanya ya. Kemudian maunya
diangkat-angkat seperti itu. Itu fitnah akhir zaman. Oh, ya. Gitu. Kemudian fitnah akhir zaman yang apa kelasnya? Enggak cuma itu aja. Orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa membangun gedung sudah diaku itu karena saya gedung itu bisa berdiri. Orang bisa membangun jalan ya itu karena saya bisa berdiri. Orang tidak melihat pekerjaan, yang penting dia langsung bilang bahwa bekerja itu ibadah, padahal nggak tahu yang dipekerjakan itu nyuri sebenarnya. Nah, itu fitnah akhir zaman ya seperti itu. Oh, itu kebiasaan buruk gitu, Iya, sebenarnya yang menyalahi menyalahi syariat Islam. Ya. Nah, kita bagaimana mencikapi itu? Makanya kita mohon diperlindung dari fitnah akhir zaman itu, jangan melakukan itu sebenarnya. Bukan hanya mengucapkan itu ya Pak Ustadz ya, tapi harus menghindari, jangan menghindari yang namanya berlindung pada Allah itu kan bukan gitu. Allah terus wujud seperti manusia, nggak boleh kan seperti itu. Iya kan? Benar. Yang di Indonesia aja coba kita lihat KPK itu nangkepin orang macam-macam, dari mulai bupati, dari mulai wali kota, dari di gubernur. Nah ini kan sudah jelas itulah fitnah akhir zaman. Itu yang ketahuan, yang tidak ketahuan. Akhirnya yang bupatinya masih korup, anak buahnya ikutan. Ini kan fitnah akhir zaman sebenarnya. Itu ya. Iya. Nah di titik inilah sebenarnya kita berperang melawan fitnah akhir zaman yang entah itu masalah sawit yang ribut, masalah tambang yang ribut, itu kan fitnah sebenarnya. Instansi yang bikin masalah, yang kemarin itu ada yang masalah apa namanya penjambret yang mati tapi yang dituduh malah yang membela istrinya. Iya, kayak itu fitnah akhir zaman itu seperti itu. Kita mau masuk lewat itu apa enggak? Kita itu berdoa agar kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dari fitnah akhir zaman itu. Sebenarnya jangan sampai kita masuk ke link yang seperti itu. Kalau mamanya kamu dulu waktu bekerja, kamu doa, ya Allah lindungi aku dari fitnah akhir zaman, tapi kerjamu di situ tidak bisa, kamu malah jalanin itu fitnah ujian akhir zamanmu itu kamu jalanin. Apakah ada hubungan itu Pak Ustadz, orang yang melakukan fitnah akhir zaman dengan turunnya Dajjal ini tadi itu Pak Ustadz? Ya kan ini tinggal menunggu waktu aja sebenarnya. Kalau umpamanya sudah dimulai dengan Amerika menyerang Iran, tinggal nunggu waktu aja. Amerika menyerang Iran, kemudian nanti di dalam kalam Rasulullah itu ada 70.000 anak buah Dajjal muncul di salah satu kota di Iran itu, di Isfahan itu. Ya. Itu kan ini salah satunya. Ini salah satu yang akan terjadi. Fitnah akhir zaman gimana? Trump itulah fitnah akhir zaman. Oh gitu. Esri Will itu juga sama. Itu fitnah akhir zaman. Setan Yahoo itu itu fitnah juga. Itu fitnah juga dan sebagainya. Kemudian yang di dekat kita yang sering kita lihat YouTube, lihat ini. Nah, itu saudara kita saling menjelekkan saudara kita yang lain sama-sama seiman. Itu sama, itu fitnah akhir zaman. Dia nggak sadar, dia tahu agama, tapi dia nggak sadar kalau dia jelekin saudaranya. Nah ini malah di YouTube dibuka, nah, akhirnya kan membuka aib. Dia tahu agama, dia baca Quran, tapi kok kayak gitu ya. Nah seperti itu fitnah akhir zaman. Itu haknya dia melakukan begitu, karena apa? Nanti haknya dia akan masuk neraka, itu haknya dia juga. Bukan hak dia, dia akan mengambil haknya dia. Seperti itu. Nah itu fitnah akhir zaman. Suami dan istri bertengkar itu sama-sama berfitnah di akhir zaman. Oh gitu. Ya, anak yang sulit dikendalikan sama orang tua, padahal orang tuanya sudah ngasih nasihat. Itu fitnah akhir zaman. Istri dinasihatin suami bantah. Emang lu apa sih? Harusnya istri kan nurut ya sama suami, apalagi kan suaminya baik. Jadi fitnah akhir zaman itu adalah ujian di akhir zaman. Ujian yang harus kita hadapi di akhir zaman itu ya seperti itu. Ya. Kemudian ya apa saja negara kita yang kemarin kelihatannya kata dibilang genting,
Iya. Ya, Iya betul. kan dibilang genting lah, negara kita kan nggak ada masalah kok dibilang genting, kenapa? Nah, berarti ada sesuatu dari mana? Iya. Dari sini. Nah, itu ujian akhir zaman juga. Oh. Ya, orang yang tidak bisa bersikap dengan bijak, ya itu ujian akhir zaman. Apalagi momennya dia pejabat, oh itu ujian akhir zaman juga. Nggak bisa kita ngeblok sana ngeblok sini, nggak bisa. Kita tetap mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala agar kita tidak terkena ujian seperti itu. Karena pada saat kita ngeblok sini ngeblok situ, nggak bisa. Kita harus ngikutin aturan mainnya Allah Ta'ala aja. Jadi doakan aja semuanya itu biar sesuai dengan jalannya masing-masing, kan begitu akhirnya. Ya akhirnya nanti muncullah 70.000 pasukan Dajjal, anak buah Dajjal itu di situ lah, kan bisa bisa di skip umpamanya. Nggak bisa, kalau di skip bisa mundur 50 tahun lagi nanti. Oh, gitu ya. Nggak bisa. Jadi akhirnya harus didiemin dulu, menunggu nanti ketentuan Allah itu mau bagaimana. Seperti itu. Ujian atau fitnah akhir zaman itu ya saat ini kita rasakan. Kerjaan susah, apalagi bagi pensiun itu kan susah sekali. Iya. Pensiun punya utang kan susah sih, bener ya? Iya. Gimana caranya ya? Padahal istri itu minta aja kan pusing. Nggak mau tahu ya. Nggak mau tahu. Gimana itu Ji ya? Tugasnya suami nyari, nggak mau tahu nih. Fitnah akhir zaman di keluarga itu. Jadi Ustaz, secara mental orang yang berdoa untuk dihindari dari fitnah akhir zaman dan menyangka fitnah itu datang setelah Dajjal turun, jadi di luar dugaan dia sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau dugaan itu pada saat Dajjal itu turun boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau Dajjal itu turun di negeri sono ibaratnya, lah kan kita nggak dapet ya, Nggak kena fitnah gitu. nggak kena fitnah nanti, nggak kena ujian kan gitu. Enak dong kita nanti. Padahal kita juga akhir zaman juga gitu. Ya. Jadi kita nggak dapat ujiannya. Enak dong kita, bukan begitu. Saat inilah kita sebenarnya diuji oleh Allah Ta'ala. Kalau ini adalah ujian fitnah akhir zaman itu ya saat ini. Kita itu masih tetap istiqomah nggak di jalan Allah. Iman kita tetap lurus tidak, tauhid kita tetap lurus tidak, kan seperti itu. Kalau kita marah-marah sama istri itu berarti iman kita agak goyang gitu Pak Ustadz. Iya. Gitu ya. Bagi istri, kamu marah dengan istri, bagi istri marahmu itulah fitnahan dia. Untuk istri. Untuk istri. Bagi kamu, kamu dajjalnya sudah, karena kamu marah. Jadi membentuk Dajjal sendiri. Iya. Iya. Gimana itu Pak Ustadz? Lah ya memang seperti itu. Pejabatnya semaunya sendiri, korupsi mamanya. Nah itu kan menjadi fitnahan orang yang lain. Iya betul. Anak buahnya, rakyat, kan gitu. Iya. Itu kan menjadi ujian dia. Mau apa dia? Mau memaki yang korupsi. Bagi yang korupsi, itu Dajjal. Oh gitu. Lah iya, karena kenapa? Loh, korupsi itu kan dilarang di dalam agama Islam. Wong namanya hutang, uang membayar lebih namanya riba. Itu aja ndak boleh. Apalagi ini ngambil yang bukan haknya. Anak buah Dajjal sudah ada di dia. Tinggal nanti pada saat Dajjal datang silang. Nah, orang yang banyak Dajjalnya ini langsung otomatis menjadi anak buahnya. Jadi nggak cuma nunggu hanya 70.000 di Isfahan, enggak, semua di dunia ya, di Amerika nanti ya ada, di Eropa ya ada, di Indonesia ya ada. Kayak magnet gitu jadinya Pak Ustadz. Ya, sama seperti orang kesurupan gimana sih? Iya, orang kesurupan. Orang kesurupan itu kan dia nggak bisa ngendaliin dirinya. Mirip kalau nanti Dajjal udah datang mirip, dia akan takluk otomatis, insya Allah seperti itu. Makanya gimana caranya kita satu, tidak emosi, tidak marah-marah. Karena Dajjal dan setan itu udah kolaborasi di tubuhnya. Kita tidak suuzon terus-menerus karena ada Dajjal di otaknya. Kita tidak marah setiap kali ada persoalan. Itu marah itu Dajjal semua. Makanya sudah benar. La taktab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Kalau marah, ya masuk neraka. Nah, neraka itu bagiannya siapa? Ya setan sama anak buah Dajjal itu sebenarnya. Kalau kita mau berpikir ya insya Allah langsung, berarti nggak boleh ya kita.
Nggak boleh. Makanya Allah mengajarkan fa'fu anhum, maafkan mereka. Kan mengajarkan seperti itu. Selantiasa berbuat baik, karena orang yang beriman dan dia selalu berbuat baik, dia akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan yang kekal. Jelas. Dan ayat seperti itu banyak. Jelas sekali. Nah, berbuat baik itu di mana? Di breakdown, ya sholat, ya puasa, ya baca Quran, ya menjalankan perintah Allah. Atiullah, taat pada Allah berarti menjalankan isi Quran. Atiur Rasul, taat pada Rasul, mengerjakan sunnah-sunnahnya. Nah, di titik itulah sebenarnya kita mencoba untuk lurus. Ada ujian akhir zaman, ya boleh, karena itu menjadi berita, ya jangan guncang hati kita. Bagi diri kita yang mencoba berjalan lurus di relnya Allah, iman kita mencoba kuatkan. Kemudian dengan keluarga bagaimana? Kalau mamanya kita laki-laki pasti punya istri. Dengan istri zalim nggak kita? Kita bisa ngomong tentang masalah agama tapi dengan istri zalim. Tidak menafkahi, nafkahi kurang, istri ngomong dibentak. Oh, aku kan bisanya cuma ini. Itu sama, walaupun dia tahu agama, dia juga jadi dajjal di titik itu. Oh gitu. Iya, tahu kalau dia tahu agama kan bebas, dia merasa nggak punya dosa, marah dengan istri boleh kan gitu. Nggak boleh. Orang yang tahu agama itu malah berat resikonya. Karena tahu ya. Karena tahu, ngasih tahu kepada seseorang, hati itu ada hati kita itu kalau ngasih tahu seseorang itu ada unsur ujub, riak, bangga, itu pasti ada. Gimana ya kalimat ini tidak menjadikan saya ujub, riak, bangga, sombong? Itu kan ditata sehingga kita sendiri itu nanti dilindungi oleh Allah Ta'ala agar tidak muncul ujub, riak, bangga, sombong itu tadi. Berarti kita tidak memunculkan dajjal di dalam tubuh kita dan tidak memasukkan dajjal baru lagi. Ya kan harus dijaga. Nah, disinilah kita harus belajar bahwa ujian atau fitnah akhir zaman itu ya saat ini yang kita rasakan ini. Jangan melakukan sesuatu yang menyalahi syariat gitu. Iya benar. Lah terus nanti kalau dajjalnya ini katanya kan nanti dibunuh sama Nabi Isa itu Pak Ustaz. Iya. Berarti dajjal yang kecil-kecil tuh siapa yang bunuh Pak Ustaz itu? Karena ada satu, ada Al-Mahdi. Oh ya. Yang kedua ada Al-Qurasan nih. Ya. Nah, cuma dua itu aja kan yang mau menyelesaikan, ditugaskan Allah. Kalau itu dari timur Arab umpamanya, ini umpama. Timur itu mana? Mau Pakistan, mau Indonesia kan timur Pak Ustaz. Mau India, mau Indonesia. Di titik itu sebenarnya kita harus berpikir di titik itu. Kalau memang itu Al-Qurasan itu dari timur, lah kok bisa tepat si Al-Qurasan itu membantu Al-Mahdi sehingga bisa memenangkan perang melawan anak buah Dajjal? Ini harusnya berpikir ke situ. Pemahaman ini atau bagaimana? Ini dipahami aja itu bisa kan? Apa sebelumnya Al-Qurasan tuh ngintip di balik kurma, di balik gunung diem aja, nunggu nanti Al-Mahdi itu terjepit kan gitu, baru dia keluar naik kuda, mamanya kan gitu. Emang lihat gitu kalau makanya orang Islam itu harus berpikir. Oh, ini harus ditafsirkan. Itu sebenarnya itu cara Allah aja. Bagaimana Allah itu memberikan sinyal-sinyal. Ya. Nah, disinilah kita harus berpikir. Nanti yang kita pikirkan itu adalah itu si prajurit Khurasan kok bisa datang tepat. Nah itu tepat untuk membantu Al-Mahdi. Emang WA-WAan, telepon-teleponan waktu perang nggak ada. Kan nggak ada WA-WAan. Nah itulah yang harus difikirkan. Ini. Ya. Jadi itu Allah, bisa aja Allah itu siapa Al-Qurasan, walau alam bisa aja pada waktu perang Badar dulu Allah menurunkan para malaikat. Seperti itu. Iya. Sehingga musuhnya takut. Musuhnya kan bisa melihat malaikat. Iya. Tapi dia masuk surga apa neraka? Masuk neraka, padahal dia lihat malaikat yang berperang. Iya. Harusnya kan masuk surga. Nah, tapi ya itu tadi untuk menjadikan ketakutan para musuh itu terlihat seperti prajurit yang seperti itu. Ya sahabatnya Rasul ada yang bisa melihat. Insya Allah ada yang melihat. Nah, dalam Quran diceritain. Iya betul. Kan seperti itu. Nah di titik inilah kita tahu begitulah cara Allah. Yang tiba-tiba turun dari langit, namanya ruh naik kuda. Kan gitu. Atau nggak naik kuda tapi
loncatannya melebihi film fiksi Cina kan gitu ya. Iya kan Jadi gitu. kenyataan semua. Jadi ya. kenyataan semua. Karena memang mau diberikan tanda bahwa Islam ini nanti yang menang. Jadi tetap gitu. ada kelebihan di orang-orang Islam seperti itu. Dan siapa yang jadi kurasan? Yang jadi kurasan itu ya pasti orang-orang terpilih yang bukan terus badannya keker, tiap hari nge-gym kan gitu ya. Tiap hari lari atletik. Belum tentu. Kalau memang Al-Mahdi itu dipilih oleh Allah Ta'ala karena ketaatannya kepada Allah, iman yang kuat kepada Allah Ta'ala, ya, tidak lupa, pasti sering sekali dia mohon ampun dan bersyukur. Al-Qurasan ya sama. Pasti. Ya. Pasti sama. Nggak mungkin milahnya badannya gede. Nah, badannya gede suruh ngadepin orang tentara pakai senapan jiper. Kan memang apa berani? Nah, kan nggak berani langsung kita, nggak berani saya lah. Kan gitu. Jadi memang seperti hal tersebut itu Allah aja, kita tidak tahu sebenarnya. Tapi kalau melihat pergerakannya, kenapa kurasan itu keluar orang yang nanti membantu Al-Mahdi dan keluarnya tepat di titik itu, kan seperti itu. Loh, ini berarti ada sesuatu nih yang tidak diceritakan oleh Allah Ta'ala secara vulgar. Itu hanya Allah. Jadi kita tetap harus hati-hati, tetap lurus aja di jalan Allah. Berbuat baik setiap saat. Berbuat baik itu tidak lip service loh ya. Berbuat baik itu di mana? Ya diri kita kemana? Keluarga dulu. Nah ini berbuat baik kan begitu. Orang tua, keluarga, sahabat karib, kan begitu. Baru kemudian saudara seiman. Nah kita diceritakan bahwa saudara kita itu seiman oleh Allah Ta'ala. Nah sekarang kita lurus apa enggak? Kalau kita masih lurus, insya Allah itulah kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dalam sikapi akhir zaman ini, fitnah akhir zaman ini. Itu ya. Seperti itu. Jadi fitnah akhir zaman yaitu kejadian saat ini, ujian di akhir zaman, di mana kita masih tetap istiqomah lurus nggak di hadapan Allah. Begitulah harusnya kita. Kalau kita ingin besok di akhirat itu masuk surga, luruslah. Walaupun sedih, ya sudah memang harus diterima, gimana caranya. Gak bisa ngapa-ngapain, kan gitu ya. Nah insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran yang menjadi semangat bagi saudara seiman semuanya, sehingga kita tidak ngelukro, tidak ketakutan di dalam mencikapi, tetap belajar kuat di dalam mencikapi hidup sehari-hari di negara ini. Mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.